Perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa tasnya masih dipakai? Siapa yang nggak masuk hari ini? Fatih sakit. Terus? Fatih doang. Yang nggak masuk Fatih. Baik. Perhatikan semuanya. Untuk hari ini kita belajar apa? Matematika, tapi kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, tapi belum nulis ya. Ada yang nulis nggak kemarin? Nazifah nulis nggak? Tidak nulis. Jadi kita hari ini membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Apa saja kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama selama proses belajar di kelas. Paham? Baik, jadi nanti silakan maju ke depan, tulis kesepakatan kelasnya apa saja yang ingin kalian lakukan di kelas kita selama proses belajar. Tidak boleh makan, tidak boleh berisik, contohnya seperti itu. Dan yang lainnya boleh apa lagi? Silakan ditulis nanti. Dan kita akan kesepakatan kelasnya apa, hukumannya apa, konsekuensinya apa apabila tidak mematuhi kesepakatan kelas yang ada. Nah, baik, silakan dibuat terlebih dahulu. Ada mau ditanyakan nggak? Tidak, mana Pak? Ngomong 100. Mana Pak? Apanya? Kok di buku? Nggak usah di buku, langsung di papan tulis. Kesepakatan kelas. Baik. Siapa yang mau nulis duluan? Apa? Kesepakatan kelasnya apa? Jauh-jauh banget. Enggak apa. Semua orang mempunyai kelemahan, ciri khasnya masing-masing. Tidak boleh makan, oke. Nggak usah pakai di kelas, otomatis kan. Kalau udah tidak boleh makan, otomatis tidak boleh makan di kelas. Baik, berikutnya siapa lagi? Rehan. Yang perempuan ayo. Apa lagi? Tidak boleh bully. Tidak boleh. Ya tulis dong, jangan ngomongnya aja. Ya maju ntar di sini. Ini kelihatan nggak Rehan nulis? Kelihatan. Tidak boleh jalan-jalan. Iya, jalan dari belakang. Oh. Satu aja deh, kan gantian. Tidak ada, nggak usah ditambahin di kelas ya, biar banyak ya. Ya udah pokoknya begini aja, tidak boleh jalan-jalan ya. Terus siapa? Barisan ini dulu, barisan ini dulu. Ayo maju. Tidak boleh apa? Bully. Ya. Tidak boleh. Kalau berantem itu kekerasan. Kalau bully itu secara omongan. BULLY.
D-U-L-L-I. Ya. Terus. Apa lagi? Kenapa maju? Tidak boleh minum. Tidak boleh berdiri. Loh, berantem yang boleh sama nggak sih? Berantem aku boleh sama. Beda. Berarti ini kekerasan. Berantem itu kekerasan. Boleh itu cara Apa lagi? Ayo, iya nggak apa-apa yang perempuan. Apa yang kamu rasakan itu apa? Nggak ada. Lu abang gua. Ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ayo siapa lagi? Saya. Apa ayo? Oh nggak tahu. Yang kamu rasakan di kelas? Nih, halo. Yang kamu rasakan di kelas apa? Terus yang itu menurut kamu itu mengganggu buat ketika kita belajar? Apa tuliskan biar ketika kamu belajar di kelas ada kesepakatan yang harus dipatuhi. Boleh tidak berbicara ketika belajar? Ngobrol ketika belajar boleh tidak? Kenapa? Nggak ada yang nulis. Tidak boleh berantem, tidak boleh bully, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh makan. Kalau minum boleh? Boleh minum? Boleh. Terus tidak boleh meminjam meminjam barang teman, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi? Nah itu berarti kalau izin. Kalau tidak izin apa berarti? Boleh. Mana nggak ditulis? Tidak mengambil barang milik teman tanpa izin dari yang punya, boleh atau tidak? Kenapa nggak ditulis? Silakan tulis. Tidak boleh mencontek selama ujian atau bukan tugas kelompok. Kalau bisa 10 ya, 10 lah, minimal 10. Ada lagi? Silakan. Ya nggak apa-apa. Apa? Boleh, silakan. Nggak apa-apa, kalau masih ada. Silakan. Tidak boleh bermain berarti ya. Apa? Ya, tulis.
sebelahnya buat yang lain. Yang perempuan. Tadi nggak mau. Ayo, apa sih? Boleh tulis aja dulu. Ah, di sini sayang. Buang apa? Buang muka. Ya, tar dulu ya yang perempuan dulu. Ganggu. Ayo, Akilanur, apa Akilanur? Terima kasih. Nggak boleh, Nur. Ada tulisannya. Nah, itu kali Pak. Yes. Terus, tar dulu ada perempuan dulu. Jadi terus. Aku makan jalan-jalan. Bapak itu jalan-jalan. Ya. Terus, yang perempuan dulu masih ada lagi? Ya boleh. Adam, Rehan, kamu tahu nggak kenapa kalian ada di sini? Ya, Bapak sangat kecewa dengan apa yang sudah kamu lakukan di kelas tadi pagi. Itu tindakan kamu mengganggu pembelajaran di kelas dan mengganggu teman kamu satu kelas, apalagi Rehan yang satu bangku bersama kamu, Adam. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Itu adalah tindakan bodoh dan seharusnya tidak terjadi. Ya, itu adalah suatu tindakan yang tidak benar dan saya berharap di sini juga Rehan ini merasa sangat terganggu dengan perilaku yang sudah kamu lakukan. Iya Pak Guru, saya sangat merasa terganggu, tapi saya tahu Adam sudah minta maaf. Minta maaf. Adam minta maaf kepada Rehan merupakan langkah yang awal baik untuk kita semua dan kita perlu melihat dampak positifnya bahwa tindakan itu tidak boleh terulang lagi ya Adam ya. Saya berjanji Pak Guru tidak akan terjadi lagi. Saya akan belajar dari kesalahan
Ya, itu yang ingin saya dengar dari kamu, bahwa kamu itu harus merubah kayak perilaku kamu supaya menjadi lebih baik lagi. Untuk kedepannya nanti tindakan seperti itu tidak boleh terjadi kembali ya, Adam. Saya akan mencoba memahami Pak Guru dan memberikan kesempatan kepada Adam. Ya, untuk si Rehan juga sudah memberi kesempatan kepada kamu supaya kamu itu tidak mengulanginya lagi tindakan yang seperti itu dan mengganggu pembelajaran kita semua. Semoga pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi ke depannya dan kamu menjadi siswa yang lebih termotivasi untuk bertindak positif. Terima kasih, sekarang kalian boleh pulang dan Bapak harap tindakan-tindakan seperti itu menjadi pembelajaran buat kita semua agar kedepannya tidak terulang lagi. Ya, selamat siang, terima kasih, silakan boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam tempat yang berbahagia ini, di mana kita akan saya akan mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif. Sebelum kita memulai acara demonstrasi ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eli yang sudah mengizinkan untuk melakukan implementasi konsep-konsep budaya positif di SDN Gedong 01. Langsung saja kita mulai acara ini, yaitu dengan pembukaan, di mana mari kita sama-sama memulai acara hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya, di mana kita akan mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif ini berada pada SDN Gedong 01 dalam CGP Angkatan 9, khususnya pada saya, yaitu modul 1.4 subnya itu 1.2. Mungkin nanti saya akan kasih tahu setelah kita mengimplementasikan konsep-konsep budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Apa sih implementasi? Mari kita bahas, yaitu budaya positif, di mana kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Kita sedang mempraktekannya, paradigma pemikiran kita dalam belajar. Konteks kita belajar di kelas, yaitu bagaimana. Terus kita akan berlaku, yaitu berikutnya disiplin positif. Disiplin positif itu yang seperti apa? Apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Terus motivasi perilaku manusia. Manusia di sini adalah kita sebagai guru dan murid kita yang akan kita motivasi, atau biasa disebut dengan subjek dari pembelajaran. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di mana kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasarnya itu dalam PBM atau kegiatan belajar mengajar. Posisi kontrol, nah ini nih, posisi kontrol restitusi. Apa sih yang akan kita bahas? Di mana sih posisi kita? Apa sih yang sudah kita lakukan? Itu akan kita bahas di posisi kontrol restitusi. Keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Apa yang kita sebut kesepakatan, apa yang kita sebut peraturan, apa yang kita sebut keyakinan. Terus segitiga restitusi serta pengalaman dan pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya tidak menggurui ataupun tidak merasa saya melakukan pemberitahuan kepada yang ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang belum paham. Tetapi di sini saya hanya berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan selama saya menjalani program guru program. Coba kita buka apa?
kita buka pola pikir atau paradigma kita. Siapakah yang sesungguhnya memenangkan kontrol? Siapa? Yang memenangkan kontrol itu siapa? Kontrol itu apa sih? Kontrol itu kegiatan kita belajar. Apakah belajar itu berfokus kepada murid? Apakah belajar itu berfokus kepada kita sebagai pengajar? Nah, kontrol di sini yang kita maksud di sini siapa? Coba kita buka paradigma atau pola pikir kita sendiri. Secara tidak langsung kita memasuki refleksi sebelumnya kita melakukan pembelajaran ini. Siapa sih kontrolnya? Yang setelah kita banyak melakukan pembelajaran, yang paling banyak kontrol itu siapa? Apakah kita yang sebagai guru ataukah siswa yang sebagai murid? Murid di mana kita memberikan keleluasaan kepada murid untuk melakukan posisi kontrol. Terus apakah semuanya berasal dari guru? Ayo kita coba sama-sama melakukan refleksi pola pikir kita seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol diambil dari siapa? Dari pemahaman ilusi guru mengontrol murid. Yang kita paradigmakan, yang pola pikir yang kita dapat selama ini, bahwa dari orang tua, dari murid, dari kita sebagai pengajar sendiri, ilusi kontrolnya adalah bahwa guru itu mengontrol murid. Iya nggak? Yang kita lakukan selama ini adalah mengontrol, mengatur, melakukan pembelajaran juga berfokusnya kepada murid. Nah, itu adalah sebenarnya hanya sebuah ilusi atau sebuah gambaran, bukan penerapan. Terus berikutnya, ilusi bahwa semuanya penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita sebagai guru nih, murid itu beranggapan bahwa kita selalu benar. Ilusinya yang ditangkap oleh orang tua dan murid adalah seperti itu. Guru itu benar, makanya guru harus ditiru. Padahal tidak semuanya seperti itu. Guru itu tidak semuanya benar. Terkadang guru juga melakukan kesalahan. Makanya di sini adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Apa yang disampaikan guru, apa yang diberlakukan oleh guru itu adalah bermanfaat. Tetapi nyatanya tidak seperti itu. Bahwa kita itu sebagai guru juga melakukan kesalahan. Terus berikutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang merasa bersalah nih. Siswa contohnya misalkan telat. Kamu ini telat terus, tiap hari telat terus. Setiap waktu kamu kemarin telat, sekarang telat. Siswa akan merasa bersalah dengan dia merasa telat. Padahal kita tidak tahu kenapa si siswa itu telat. Kita sebagai guru hanya menghakimi bahwa siswa itu telat. Salah. Tidak mengerjakan PR, salah. Tidak melakukan tugas, salah. Tanpa kita mengetahui bahwa si siswa ini apa sih? Kok bisa sih? Kenapa sih? Kok siswa tidak mengerjakan? Apakah kita pernah bertanya seperti itu kepada siswa kita? Kita hanya mengejas di mana bahwa kita itu merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Tujuan kita benar, mengingatkan agar si siswa itu melakukan tugasnya sebagai siswa dengan mengerjakan PR misalkan. Tetapi belum tentu dengan melakukan hal seperti itu siswa bahkan bukannya malah kuat karakternya. Sebagai siswa dia bisa saja merasa malah down. Saya belum mengerjakan tugas, nanti saya di sekolah dimarahin. Besokannya dia tidak mau sekolah. Ngomong ke orang tuanya, saya belum mengerjakan tugas mah, nanti takut dimarahin sama ibu guru atau bapak guru di sekolah, nanti saya malu dimarahin. Nah, ini adalah teori kontrol. Terus berikutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita di sekolah dasar, di SDN Gedung 01, orang dewasa itu siapa sih? Orang dewasa adalah kita yang sebagai guru. Kita yang mempunyai hak, kita yang memaksa. Walaupun tujuan kita benar, memaksa untuk melakukan si siswa itu mengalami perubahan.
Tetapi kita tidak harus seperti orang dewasa yang seperti ini, yang hanya sebatas ilusi. Kita harus bisa mempraktekkan yang orang dewasa yang seperti apa. Apakah semuanya orang dewasa dengan seperti itu? Apakah guru dengan melakukan hal seperti ini dapat membentuk suatu karakter? Belum tentu. Maka kita di sekolah menerapkan yang namanya disiplin positif. Di sekolah kita menerapkan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Beda ya, hadiah sama aspirasi. Suatu hadiah sama aspirasi itu berbeda. Apa bedanya hadiah sama aspirasi? Kalau hadiah hanya diberikan ketika siswa mengalami keunggulan. Hanya diberikan kepada orang yang juara 1, 2, 3. 1, 2, 3. Besoknya lagi anak itu mengerjakan tugas matematika, dia nilainya tinggi, itu lagi yang diberikan. Hadiah lagi yang diberikan. Tapi ketika orang itu memberikan aspirasi berbeda, contoh, ada anak siswa yang juara 32 misalkan, dari jumlah siswa 32, bontot lah kalau kata Ibu Fauzi, bontot, atau juaranya itu juara terakhir. Tapi kita sebagai guru, sebagai orang dewasa tetap harus memberikan apresiasi. Apa yang diapresiasikan kepada si siswa ini? Bukan hanya kecerdasan otak atau pemikiran dari si siswa, melainkan bisa apresiasinya dari karakter. Yang tadinya bandel nih, kemarinnya bandel, minggu kemarin bandel, sekarang tidak melakukan kebandelan lagi, kita berikan hadiah, kita berikan apresiasi. Misal pensil 1, misal penghapus. Nah itu namanya apresiasi. Tapi kalau hadiah harus ada sesuatu yang mereka capai, dan itu harus berlomba dengan yang lain. Itu namanya hadiah. Kalau apresiasi, kita berikan 1 pensil semua. Misal contohnya kemarinnya karena tidak mengerjakan PR matematika, hari ini mengerjakan PR matematika, kita berikan semuanya. Itu namanya apresiasi. Nah di sini balik lagi dengan disiplin positif. Disiplin positif kita menerapkan tanpa hukuman. Berarti dengan cara memperbaiki karakter, bukan hanya dengan hukuman. Iya nggak Pak Riono? Iya. Dengan bukan hanya tanpa hukuman, bukan juga dengan hadiah. Terus dengan apa? Apa? Belajar. Ada lagi? Teladan. Apalagi boleh keteladanan. Kita lihat di sini. Maaf. Oh iya, nonton sini soal. Nah, baik. Di sini ada kita menerapkan yang namanya disiplin. Kita selama ini hanya mengenal yang namanya disiplinnya saja. Tapi yang selama ini saya pelajari, maaf, yang baru-baru ini saya pelajari dan saya terapkan adalah disiplin positif. Bedanya apa? Kita lihat. Hukuman, hadiah, penghargaan. Tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kita buat peraturan, siswa mematuhi, itu disiplin. Ya, terus hukuman, hadiah, penghargaan. Hukuman buat siswa yang tidak mengerjakan tugas. Hadiah buat siswa yang sudah juara 1, 2, 3. Penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Apakah kita selama ini hanya menerapkan ini saja? Tanpa kita sadarkan, kita hanya menerapkan yang namanya disiplin. Tanpa kita mengetahui apa itu yang namanya disiplin positif. Tadi sebelum kita memulai kegiatan implementasi ini, kita tadi membahas sejenak. Ada yang bertanya, apa sih yang dinamakan disiplin positif? Apa sih bedanya disiplin positif sama disiplin? Nah, kita terapkan di sini. Disiplin positif, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kita sebagai guru nih. Contoh saya dah. Saya menerapkan sebagai guru adalah
kepada siswa saya untuk melakukan disiplin diri yang tadinya tidak memiliki motivasi, dia terlambat terus nih karena kita hukum besokannya karena dia sudah terlalu terbiasa dengan hukuman. Apa sih yang akan terjadi kepada karakter siswa? Ah, udah biasa dihukum, paling dihukum juga cengar cengir, iya nggak? Sekarang siswa kita seperti itu tidak? Dihukum tapi tidak merasa bersalah siswanya, dan itu membuat kita sebagai pengajar atau kita sebagai pendidik bukannya kok ini siswa dihukum malah senang gitu ya kan, karena dia, wih ini gua nih mempunyai eksistensi nih ya kan di sekolah. Nah tapi bukan itu kan sebenarnya tujuan kita memberikan hukuman, tapi kita memberikan hukuman untuk memiliki motivasi biar yang tadinya negatif, perilaku yang negatif bisa berubah. Maka kita rubah pola pikir kita sebagai disiplin positif. Disiplin positif memiliki motivasi untuk melakukan internal, di mana motivasi ini memberikan kita sebagai murid, kita kepada murid melakukan motivasi. Coba ada yang bisa mencontohkan tidak? Salah satu disiplin yang membuat murid itu merasa termotivasi. Mungkin dari kelas 2 dah, dari kelas 2 Ibu Yani. Kelas 2, dari kelas 1 maaf. Ibu Yani dari kelas 1. Mungkin kan kita banyak dari kelas rendah melakukan motivasi harus siswa itu perlu diajak komunikasi kan. Contohnya seperti apa? Ada nggak gambaran dari Bu Yani sendiri untuk melakukan motivasi? Karena saya ngajarnya di kelas 1, saya sering ngasih motivasi kepada anak yang kurang disiplin itu dengan pujian-pujian yang pertama. Pujian. Apa ini pujian? Nah, pujian misalnya sudah berbuat baik. Ya, dengan temannya yang kemarin dia ada musuh, sekarang udah enggak, berarti kita dengan pujian seperti itu dan dikasih jempol, dikasih besok harus berubah seperti ini lagi. Itu berarti masuknya kemana kalau yang tadi kita bahas? Ada yang tahu? Apresiasi. Betul. Jadi kita bentuknya dalam bentuk apresiasi agar si siswa ini memiliki motivasi internal. Mohon penghargaan buat apresiasi Bu Yani. Nah iya, tepuk tangannya buat apresiasi dari Bu Yani. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sebagai guru bukan hanya mengejas kamu ini tidak tertib, kamu ini bajunya tidak pernah dimasukkan, tapi kita tidak memberikan motivasi. Ketika besoknya anak itu berubah, udahlah, lagi juga nggak diapa-apain ini, paling juga diomongin doang. Nah mungkin hanya seperti itu. Terus berikutnya menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Kita sebagai pengajar kepada siswa harus mempunyai motivasi atau sebuah tujuan. Kamu ini harus seperti ini, agar seperti ini. Itu tujuannya. Kita berikan suatu gambaran yang jelas. Jangan kamu tidak mengerjakan tugas, kamu nanti nilainya jelek. Kalau kamu nilainya jelek, Bapak kasih hukuman, kamu nanti tidak naik kelas. Kamu Bapak kasih hukuman, rapotnya nilainya kecil. Tujuannya apa? Selama ini yang kita lakukan hanya seperti itu, termasuk saya sendiri. Di sini saya sendiri juga masih melakukan hal seperti itu. Tapi ternyata yang kita lakukan seperti itu tidak ada potensinya. Minat, potensi, bakat dari siswanya ya terpendam. Tidak ada perubahannya. Ya siswanya ya kalau emang saya tidak bisa mau diapakan. Karena bakat siswa, minat siswa tidak hanya satu tujuan, satu mapel. Kita aja setiap kuliah diberikan jurusan yang berbeda-beda. Pernah nggak kita semua berpikir seperti itu? Kuliah aja, kita sebagai orang dewasa, ketika kita mengambil satu jurusan, ya kita fokus hanya satu jurusan. Tapi penerapannya kepada siswa seperti apa? Penerapannya kepada siswa, siswa itu kita menuntut siswa harus bisa semuanya. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPAS,
ada bahasa Inggris. Sedangkan kemampuannya itu siswa mempunyai kemampuan terbatas. Maka di sini kita harus bisa menggali yang namanya potensi siswanya. Kalau siswanya tidak bisa matematika, bisa apa di siswa? Kita sebagai pengajar atau sebagai pendidik harus seperti itu. Jangan menuntut bisa matematika, saya bisa matematika, siswa harus bisa seperti saya. Oh, tidak bisa. Jangan bukan maksudnya jangan seperti itu, karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Cara kita mengontrol diri, berikutnya dan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Balik lagi. Sekarang kita implementasi di sekolah kebanyakan kurikulum berapa? Kurikulum apa? Kurikulum merdeka. Ada di sini kata-kata nilai-nilai. Ternyata selama ini kalau kita lebih dalam pelajari tentang kurikulum merdeka, nilai-nilai dari kurikulum merdeka itu sudah mencakup semuanya, Ibu Bapak Ibu. Makanya kenapa pemerintah mengarahkan kita profil pelajar Pancasila, tidak pernah kita pisah-pisahkan. Tujuannya apa? Kalau kita dalami, di situ sudah mencakup nilai Pancasila dari 1 sampai 5. Nilai profil pelajar Pancasilanya dari 1 sampai 6 yang biasa kita terapkan kepada siswa. Maka kita juga harus menerapkan kepada siswa ini mengenai nilai-nilai tersebut. Bukan hanya menjelaskan saja, tetapi mengimplementasikan, Ibu Bapak Guru. Bukan hanya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tapi kita tidak menerapkannya kepada diri kita. Bagaimana si siswa tahu? Kita hanya teori. Nah, di sini kita harus bisa mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau minum, boleh minum terlebih dahulu. Silakan. Iya. Mungkin ada yang mau minum, silakan. Oke, sambil minum mungkin kita sambil mendengarkan ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ada sesi tanya jawab. Kalau waktunya masih sempat, kita akan membuka sesi tanya jawab. Berikutnya, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sama nggak sih kita sebagai guru dengan siswa sebenarnya? Dengan perilaku ini sama nggak sih? Sama. Mau nggak kita dihukum atau mempunyai rasa ketidaknyamanan? Pasti ingin menghindar dengan rasa tidak nyaman itu. Terus kita juga tidak mau kan yang namanya dihukum terus-terusan. Iya, lanjutkan. Apakah kita akan merasa ketidaknyamanan ini akan membuat kita merasa betah di sekolah? Apakah ketika kita dihukum terus-terusan, baik bentuknya dalam bentuk verbal ataupun bentuk lisan, apakah kita mau? Tidak kan? Sama, si siswa juga tidak akan seperti itu, Ibu Bapak Guru. Enggak kencang sekali, ya kan? Siswanya sama nih, ngobrol lagi, ya kan? Enggak kencang 2 kali. 3 kalinya lempar, ya kan, misal contoh penghapus dilempar. Apakah siswa juga akan nyaman dengan seperti itu? Tidak, Bapak Ibu Guru. Di sini siswa tidak akan nyaman dengan hukuman perilaku yang seperti itu. Ketidaknyamanan mereka di dalam kelas akan menimbulkan apa? Terpendamnya motivasi, minat dan bakat siswa.
Mereka tidak mau berkembang nih. Nggak mau, contoh misal dari Pak Ditonya begitu sih, saya belajarnya tidak nyaman. Mendingan saya yang belajar sama Pak Riono yang tahun kemarin yang kelas 3. Misal, contoh. Nah berarti ada yang salah kan? Seharusnya kita itu introspeksi. Iya, seharusnya kita introspeksi. Berarti ada yang salah di kita. Jangan selalu bertujuan di murid. Emang dasar muridnya saja misal. Emang dasar muridnya saja tidak bisa menerapkan apa yang kita lakukan. Buktinya yang tahun kemarin nyaman-nyaman aja. Jangan seperti itu Ibu Bapak Guru. Kita tetap harus memikirkan murid yang merasa seperti itu, yang tidak merasa nyaman kepada kita. Kita harus memikirkan walaupun muridnya 32 yang tidak nyamannya 2 orang ataupun 1 orang. Kita harus tetap memikirkan siswa yang seperti itu atau murid yang seperti itu. Kita harus introspeksi nih. Ini siswa pengennya apa? Dia maunya kemana? Kita sebagai pengajar harus mengikuti. Karena kita itu, kalau kata Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap pengajar itu adalah menghamba kepada murid. Itu bukan kata saya. Itu saya ambil petikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu sebagai guru menghamba. Apa sih yang namanya menghamba? Kita aja sama pencipta kita aja menghamba, kita nurut. Pelayanan, apalagi pelayan. Cuma bahasanya lebih di bawahnya pelayan ya. Kalau namanya menghamba, kalau menurut saya. Jadi kita bukan melayani, bukan. Kalau menurut saya itu Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti itu, bahwa kita itu benar-benar posisinya di bawah murid. Apa yang murid kita mau kita kasih, bukannya apa yang kita mau murid kasih. Seperti itu. Itu petikan dari Ki Hajar Dewantara. Dan di sini kita harus melakukan seperti itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ketika kita melakukan motivasi perilaku. Kita melakukan motivasi ini agar si siswa melakukan perbaikan diri, termasuk kitanya juga mempraktekannya, untuk bertujuan seperti itu. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya apa? Apa yang ingin kita dapat dari orang lain ini siapa? Orang lain ini adalah subjek. Siapa sih subjeknya? Si siswa atau si murid. Imbalan seperti apa yang kita inginkan? Kita sebagai manusia itu ingin mendapatkan imbalan. Kalau kita sebagai pengajar, murid senang dong, aman dong mengikuti pelajaran kita, nyaman. Itu imbalan yang kita harapkan. Sama, murid juga ingin mendapatkan penghargaan dan imbalan. Apa yang ingin mereka dapatkan? Pembelajaran yang nyaman dan tidak adanya hukuman. Ketika kita memberikan pembelajaran yang nyaman, mereka datang pagi-pagi ke sekolah, walaupun dengan kondisi yang mungkin ada murid kita yang belum mandi, ataupun mungkin ada murid kita yang masih nangis, ketika datang ke sekolah masih nangis. Nah, apa yang bertujuan mereka? Mereka sekiranya udah nyampe sekolah jangan sampai nangis. Dan besokannya datang ke sekolah, mereka merasa dihargai dan merasa mendapatkan penghargaan dari temannya. Sehingga mereka ada motivasi buat datang ke sekolah besokannya. Seperti itu, Bapak. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita walaupun belajar pendidikan Pancasila, profil pelajar Pancasila, ataupun Pancasila yang selama ini kita ketahui, kita jangan langsung menuntut si siswa tanpa adanya proses harus bisa 6-6-nya, ataupun harus bisa 5-5-nya. Ketuhanan Yang Maha Esa, harus bisa menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab, harus bisa menerapkan. Kita harus tetap proses. Coba apa yang ibu bapak guru selama ini, selama 1 semester mengajar, mungkin kurang 1 semester ganjil ini,
nilai-nilai apa sih yang ibu terapkan dan apa yang sekiranya ibu itu ibu atau bapak guru di sini yang merasa sudah diterapkan kepada murid? Nilai-nilai apa dari profil pelajar Pancasila boleh, ataupun dari sila-sila kita Pancasila juga boleh. Nilai apa yang selama ini Bapak Ibu ingat? Salah satu nilai yang merasa Ibu Bapak guru di sini sudah menerapkannya kepada siswa atau kepada murid. Dari nilai misal ketuhanan yang Maha Esa, saya menerapkannya di kelas 4 selama ini adalah melakukan sholat berjamaah bersama-sama di sekolah. Nah, kalau ibu bapak guru, apa yang ibu bapak guru selama ini sudah terapkan? Mungkin tadi dari kelas 1 kita naik ke kelas 1 yang berikutnya. Ibu Puji, ayo coba Ibu Puji, apa Ibu Puji yang selama ini Ibu Puji merasa sudah terapkan, nilai apa? Walaupun mungkin kata Ibu Puji, saya sudah menerapkan semuanya, tapi saya minta coba sebutkan gambaran satu saja. Nilai apa yang sudah Ibu Puji terapkan di sekolah? Di kelas, bukan di sekolah, maaf, di kelas. Baik, terima kasih Bapak Dito. Untuk di kelas 1, saya menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, anak-anak biasa pembiasaan ketika sebelum belajar mereka berdoa terlebih dahulu, namun kita tambahkan untuk mendoakan kedua orang tua dari doa kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian satu lagi, saya juga menerapkan anak-anak untuk 4 kata ajaib itu yang selalu saya ingatkan. Kalau berbuat salah minta maaf, terus kemudian kalau butuh bantuan minta tolong, kalau dikasih hadiah ucapkan terima kasih, dan kalau lewat ucapkan permisi. Cukup? Masya Allah, terima kasih Bu Puji. Beri apresiasi buat Bu Puji. Nilai-nilai yang seperti itulah yang kita harus percayai, dan murid itu kita yakin, Bu Bapak Guru, Bu, ya kita yakin bahwa murid itu bisa sebenarnya, tapi hanya yang mau namanya membutuhkan proses. Di sini kita hanya membutuhkan proses, Ibu Bapak Guru. Jadi tidak hanya instan ya. Hari ini diterapkan, besok harus bisa. Oh, tidak bisa Ibu Bapak Guru. Kita harus bersabar, harus mempunyai nilai juga. Apa nilai di diri kita ketika kita melakukan kesabaran? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bisa menerapkan. Itu juga harus kita terapkan kepada diri kita. Di sini mungkin ada misalkan guru si A emosi, ya kan dikasih tahu sekali, muridnya tidak bisa. Kamu ini kan Bapak udah jelaskan dari pagi sampai siang, Bapak suaranya sampai habis. Kamu tidak ngerti-ngerti. Nah, kita tidak bisa menerapkannya ternyata selama ini, guru. Kita tidak bisa seperti itu. Kita butuh proses. Wah, iya, bukan seperti itu juga. Astagfirullah. Ya, nah dari sini kita juga harus bisa menerapkan seperti itu. Karena kita sebagai guru juga harus bisa mengimplementasi budaya positif yang ada di sekolah. Nah, itu yang namanya implementasi. Berikutnya next. Oke, di sini kita naik ke jenjang berikutnya. Jika murid melakukan kesalahan, apa yang kita lakukan? Mungkin yang biasa agak susah diomongin di jenjang kelas 4 sebenarnya. Cuma karena kelas 4-nya di sini gurunya masih mengajar, kita turun satu jenjang ke kelas 2. Ke kelas 2, kelas 3, karena turun satu jenjang. Nah, jika murid melakukan kesalahan, kita apa sih biasanya yang Bapak Riono Bapak Riono lakukan di kelas itu? Iya, sebagai pengajar apa yang Bapak lakukan? Iya. Oke, terima kasih Bapak Riono. Mungkin satu lagi ya, baru kita berikan apresiasi. Satu lagi Pak Dwi nggak ada, kita turun ke satu jenjang berikutnya.
Mungkin kalau tulisannya seperti ini kelihatan kali ya yang di belakang. Coba saya bertanya kepada Ibu Trini. Iya, Ibu Trini. Iya kan ya, kalau tulisan kelihatan yang di belakang kan kelihatan kan? Iya, cuma saya mau bertanya kepada Ibu Trini. Iya. Karena di sini kita akan jika melakukan kesalahan, apa yang biasa dilakukan oleh Ibu Trini sebagai guru kelas 2 nih? Coba. Terima kasih Pak Dito. Ya. Jika murid saya melakukan kesalahan, apa yang saya lakukan? Saya lakukan yang pertama adalah memanggil anak tersebut, tetapi tidak di depan murid yang lain. Oke. Kita ajak berdua, kita berbicara. Jika masih melakukan kesalahan lagi, baru kita akan telusuri backgroundnya seperti apa, keluarganya seperti apa, mungkin ada masalah dalam keluarganya seperti apa, hal yang maksudnya fatal akibatnya, kesalahannya seperti apa. Jika memang kesalahannya masih bisa dimaklumi, mungkin kita akan menyelesaikan dengan anak tersebut. Oke, beri apresiasi buat guru-guru kita yang luar biasa hebat ini. Tapi pernah nggak ibu bapak guru bertanya kepada murid, kamu melakukan kesalahan apa sih yang ingin kamu kan melakukan kesalahan nih, terus apa yang kamu berikan kepada saya supaya saya bisa memaafkan kalian? Pernah nggak kamu bertanya seperti itu? Pernah nggak ibu bapak guru di sini bertanya seperti itu? Bapak melihat kamu melakukan kesalahan. Kamu tahu kan kesalahan kamu? Iya Pak. Terus apa yang sekiranya kamu berikan ke Bapak biar Bapak bisa memaafkan kalian? Bisa memaafkan kamu, maaf. Pernah nggak bertanya seperti itu? Kita hanya memberitahu kamu kesalahannya ini, nanti kamu begini. Seperti itu rata-rata. Mungkin termasuk saya ya. Karena dengan peraturan begitu, kalau peraturan kita sekarang kan sedikit-sedikit kita akan pasti nanti akan disalahkan nih, bawa nih orang tua lapor lagi seperti itu. Iya. Ya, nanti ujung-ujungnya pasti ke sana mengarahnya. Iya. Oke, terima kasih Bu Trini atas masukannya. Cuman, bukan cuma sih, maksudnya coba kita lebih berikutnya. Di sini murid itu ada yang namanya kebutuhan dasar. Pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Mungkin kita yang namanya murid, ada yang namanya kita sebagai orang dewasa dulu dah. Kita kebutuhan bertahan hidup. Kita manusia tetap harus berbutuh yang namanya bertahan hidup. Contoh yang biasa kita lakukan, fisik makan, jasmani soal olahraga, rohani beribadah. Nah itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah butuh. Secara tidak langsung kita butuh. Kalau kita tidak butuh kita nggak mungkin. Misal kita orang siswa ketika melakukan kesalahan, dia tidak membutuhkan kasih sayang, besokannya dia tidak akan datang lagi dengan bersalaman bersama gurunya. Apa sih tujuan mereka? Mereka pengen disayang ibu bapak guru. Mereka pengen disayang. Mereka pengen diterima. Yang lain salaman, saya salaman, guru murid salaman, siswa salaman, misalkan. Itu mereka apa ya? Mereka pengen disayang ibu bapak guru. Bukan, ini mah siswa bandel nih. Udah ya pura-pura nggak lihat, muridnya nggak lihat, gurunya nggak lihat. Nah, tapi mereka pengen disayang. Oh anakku baru datang. Oh anakku udah makan belum? Dengan hal-hal kecil seperti itu, mereka merasa disayang ibu bapak guru. Walaupun besokannya nangis, tidak mau sekolah, tapi ketika bertemu dengan guru yang dia merasa dia disayangi, dia akan luluh. Dia akan luluh, dia akan peluk, dia akan nangis, dia akan bercerita. Karena apa? Karena dia merasa disayang dan diterima oleh guru tersebut. Apakah kita pernah selama ini melakukan hal seperti itu? Siswa kita salah, kita tidak mengacuhkannya. Maaf, kita mengacuhkannya. Kita tidak memberikan kesayangan. Misal, contoh seperti itu. Apakah siswa itu akan merasa diterima? Dia tidak merasa diterima ibu bapak guru di kelasnya. Dan timbal baliknya apa yang akan kita rasakan? Dia akan bercerita kepada orang tuanya bahwa di sekolah saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya saya malas untuk belajar. Seperti itu. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
sebloon-bloonnya murid, sebloon-bloonnya murid atau setidak pintarnya murid itu tetap membutuhkan yang namanya pengakuan ibu bapak guru. Butuh mereka juga diakuin, bukan hanya siswa si A. Kalian contoh nih si A, besokannya contoh lagi kalian contoh nih si A. Jangan seperti itu. Kita tidak dianjurkan seperti itu ibu bapak guru. Tapi kita dianjurkan untuk memberikan yang namanya pengakuan. Tadi yang saya bilang di awal, memberikan apresiasi. Dia tidak bisa nih, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah mata pelajaran yang kita ampuh. Tapi besokannya, walaupun dia ketinggalan masih di bab 1, yang lainnya sudah di bab 4 atau bab 3, kita beri apresiasi. Apakah kita melakukan hal seperti itu? Selama ini kita memberikan apresiasi, oh bagus, oh beri tepuk tangan, beri hadiah. Buat siapa? Hanya buat siswa-siswa yang mungkin memiliki kemampuan lebih. Tapi mereka yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata ataupun mempunyai kemampuan di rata-rata misal, itu juga namanya pengakuan, dan kemampuan itu perlu yang kita diakui atau mempunyai pengakuan dari orang lain. Guru aja dah, misal saya mempunyai kemampuan nih, ketika saya tidak dihargai, tidak diakui, apa yang akan kita lakukan? Otomatis saya juga merasa, sudahlah, nggak usah lah. Mungkin seperti itu, logika kita sebagai orang dewasa juga pasti seperti itu. Apalagi si siswa yang tidak, ibarat kata mereka baru mengenal dasar. Kita yang sudah mengenal dasar bertahun-tahun aja, ketika merasa kebutuhan kita tidak diakui nih, oh bisa ini yang dibanggakan misalkan si A lagi, ini berkat si A, tanpa mengakui keberadaan yang di belakang si A ini siapa. Nah, maka di sini kita sebagai siswa juga harus menerapkan seperti itu. Bu, anak si A itu nyontek mulu bu. Besokannya yang ngomong nyontek, yang disalahin siapa? Yang disalahin pasti yang sebelumnya lagi kan. Dikiranya kita sebagai pengajar yang sebelumnya lagi yang nyontek pastinya. Mungkin kita logikanya seperti itu ya. Yang kita terapkan mungkin mayoritas seperti itu. Karena apa? Karena si A ini kita beranggapan bahwa dia sudah mampu. Tapi ternyata yang di bawahnya si A juga butuh pengakuan, kebebasan, kebutuhan anak menentukan pilihan. Pelajaran hari ini matematika, bahasa Indonesia, IPAS, bahasa Inggris. Matematika, bahasa Inggris, IPAS, bahasa Indonesia. Pernah nggak ibu bapak bertanya, kita hari ini belajar bahasa Inggris karena sesuai mata pelajaran kan? Tapi pernah nggak bapak ibu bertanya, hari ini coba anak-anak mau belajar apa dulu ya? Pernah nggak? Ya berarti sering. Alhamdulillah kalau sering. Alhamdulillah kalau sering. Ya, walaupun berarti kita bisa menerapkan seperti ini. Ini contoh kebebasan yang pertama. Kebebasannya kita menerapkan seperti itu. Belajar apa dulu ya kita hari ini? Jadi mereka kebebasan, siswa yang menentukan. Senang nggak siswa kalau belum mulai aja udah ditanya seperti itu? Alhamdulillah, sama aja enggak, alhamdulillah senang. Karena siswa, oh iya gua ditanya nih ya kan, jarang-jarang dong gua ditanya, misalnya besokannya nggak ditanya, hari ini ditanya. Siswa juga apa yang akan mereka rasakan? Kebahagiaan di kelas. Pagi-pagi udah diajakin komunikasi. Nah, bagaimana? Iya, udah sarapan belum? Sarapannya apa? Jadi siswa itu senang, dia mempunyai kebebasan. Saya pengen bercerita nih, ya kan? Tanpa mereka mau ngomong, bu saya mau cerita dong. Tanpa mereka ngomong seperti itu, kita udah menanyakan buat anak itu melakukan komunikasi. Kita nanya, nah udah sarapan belum? Udah bu, sarapannya pakai telur. Habis pakai telur, tadi mama nganterin saya ke sekolah.
enak loh Bu dianterin sama mama, dikasih uang jajannya banyak. Padahal kita satu pertanyaan Ibu Bapak, ada nggak siswa yang seperti itu? Banyak kan? Mereka apa? Mereka senang karena mereka diberi kebebasan untuk bercerita. Tapi pagi-pagi. Baik nah, hari ini kita belajarnya matematika ya. Bapak mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka langsung saja ya. Matematikanya kemarin kita sampai mana? Baru juga anak mau ngomong, Pak, tadi saya sarapan pakai nasi kuning, beli di depan, goceng, kagak jadi tuh anak jadinya. Karena mereka tidak diberikan kebebasan. Itu contoh kecil ya. Berikutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk merasa senang Ibu Bapak Guru, bukan kebutuhan untuk merasa pintar. Karena pintar bukan kita yang menentukan Ibu Bapak Guru. Kita hanya sebagai jembatan untuk si siswa merasa bisa, bukan merasa pintar. Tapi kita dituntut di sekolah ini merasa senang. Otomatis kalau siswa senang, siswa akan merasa nyaman. Baru juga main bola bentar, dikecus, cus, iya kan? Aduh, iya kan? Bola itu mereka kumpulan, misalkan kumpulan. Walaupun di sekolah kita punya peraturan, tapi alangkah baiknya kita bikin senang dulu nih siswa nih ya kan. Tendang dulu sekali. Ayo Ibu, nah Ibu juga ikut ya, Ibu tendang dulu sekali aja Bu, sebanyak-banyak. Sekali. Habis itu coba kamu jadi kiper. Nah sini kasih bolanya ke Ibu, misalkan ke Bapak Guru. Ambil bolanya, Ibu simpen dulu ya. Habis itu nanti kita main bola lagi. Silakan kalian masuk kelas. Iya. Nah itu nanti kita bahas. Ada yang namanya nanti yang kita bahas di sini. Misal itu, nah contohnya seperti itu. Karena di sini kita ada yang namanya guru ini di sini nih. Guru di sini posisinya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum, kamu tidak bisa melakukan ini. Nanti kamu hukum ya, nanti Bapak hukum ya. Habis ini kamu tidak boleh pulang, kamu piket terlebih dahulu. Pak, kan tadi saya nggak piket. Ini hukuman buat kamu karena kamu sudah melakukan kesalahan. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Nah, Ibu kalau tidak memarahi kamu atau Bapak tidak memarahi kamu, nanti Ibu dimarahin kepala sekolah. Jadi tolong ya, kalau misalkan dimarahin sama Ibu, kamu nurut. Anak akan merasa bersalah di sini. Mau nggak mau anak nurut. Karena gurunya sudah memelas ya. Apa ya namanya memelas? Meminta ibah kepada si siswa. Teman, guru tadi tidak ada batasan. Walaupun baik, di sini guru dan murid merasa teman. Oh, guru itu harus merasa teman. Jadi murid bisa bercerita apa aja. Ujung-ujungnya manggilnya maaf. Ada misalkan guru laki-laki dipanggilnya bukan bapak. Om, mana om? Tapi yang manggil murid. Itu karena apa? Karena dia merasa teman. Misal, ya contoh. Misal. Iya, nah itu kenapa? Karena mungkin karena si siswa ini merasa friend. Tapi kan tidak seperti terus memantau. Guru yang liatin aja, murid salah diliatin, murid benar diliatin, biarin lah ya kan. Udah ada guru yang lain. Nah ini namanya pemantau, manajer. Apa sih manajer? Kita sebagai manajer mengatur. Jadi selama ini apa posisi mana, konsep posisi kontrol mana Ibu Bapak Guru yang sudah Ibu Bapak Guru terapkan? Coba introspeksi. Enggak, satu saja. Yang sering. Coba. Apa? Manajer. Yakin. Apa perlakuan Bapak selama ini kalau sudah Bapak melakukan manajer? Contohnya seperti apa? Kalau manajer berarti kan Iya. mengatur segala hukuman, mengatur pembatasan bersalah, semuanya itu sifatnya yang atur Manajer. Wih, canggih, hebat sekali Bapak. Mohon diapresiasi lagi dong kepada. Baik. Ketentuannya sebagai di sini kita sebagai posisi kontrol yang harus kita terapkan adalah posisinya sebagai manajer. Benar kata Bapak Riono. Apa sih manajer itu, seperti apa sih perlakuannya, kita lihat.
Nah, di sini Ibu Bapak Guru. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Mungkin agak kelihatan, nanti saya share ya yang agak kelihatan. Tenang saja. Fasilitas di sini akan saya berikan seutuhnya buat Bapak dan Ibu Guru. Penghukuman di sini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Udah dihukum, udah disuruh maju, udah dihukum, masih aja diomongin. Itu siswa. Ini nih, apa itu yang membuatnya siswanya nanti seperti apa? Membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru sedih, curhat, merasa bersalah sama murid, curhatnya sama murid. Bu, tolong nak, kamu udah dibilangin, jangan seperti itu, nanti ibu dimarahin, nanti ibu diomongin sama ibu kepala sekolah. Maaf ya Bu, contoh. Nanti ibu diomongin sama ibu kepala sekolah, ibu nanti ditegur sama ibu kepala sekolah. Nah itu apa nanti timbal baliknya seperti apa? Nah, kamu sudah mengecewakan ibu. Itu merasa bersalah buat siapa? Buat murid. Muridnya jadi ngerasa, iya, masa sih emang saya seperti itu ya? Apakah emang kesalahan saya sebesar itu sehingga ibu iya. Terus perilaku kontrol positifnya lakukan untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu ya, nanti Ibu bereskan, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya seperti ini, lakukan untuk Bapak Ibu ya nanti sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ada murid nih berantem, berbak, ya kan? Bisa curhat satu. Bu, si A-nya itu tadi mukulin saya, Bu. Nanti kalau saya dipanggil sama orang tuanya bagaimana, Bu? Terus kalau saya nanti dimarahin sama si A bagaimana, Bu? Terus kalau si A-nya lapor ke orang tuanya bagaimana, Bu? Udah, nah, gak usah dipikirin. Yang penting kamu sekarang duduk manis. Nanti jika ada orang tuanya, Ibu bantu ya, Bu bereskan atau Bapak bereskan, misal. Nah, itu adalah sebagai teman. Siswa ya udah biar aja, gue ngapain kesalahan dia aja, karena nanti juga ada ibu bapak guru yang membantuin. Tapi kalau kita sebagai pemantau, apa peraturannya hari ini, apa yang kalian lakukan, apa konsekuensinya, kamu melakukan ngobrol di kelas, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu ingat nggak konsekuensinya apa? Nah, kamu nanti Bapak kasih soal misalkan 20, atau misalkan di sini apa yang terjadi sekarang. Habis itu ini Pak. Oh ya sudah selesai. Sudah, oh ya sudah. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Tapi kalau kita sebagai manajer di Bapak Guru, contoh, mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Tadi saya pernah berkata kepada guru, oh ya silakan. Tadi saya pernah berkata sebelumnya, dari yang tadi dijawab oleh Bu Trini dan Bapak Riono, pernah nggak kita bertanya, khususnya saya aja selama ini belum pernah bertanya, kamu melakukan ini, kamu ribut, kamu berisik, kamu tahu kan kamu ribut, kamu berisik, datang nih, ya, terus apa yang sekiranya Bapak itu membuat kamu, biar kamu itu dimaafkan oleh Bapak? Ada yang bertanya seperti itu? Saya aja kalau tidak diberikan informasi, mungkin saya akan menerapkan seperti itu minim ya. Mungkinnya dalam penerapan di sekolah mungkin kita akan minim. Tidak selalu kita terapkan. Tapi sedangkan kita itu di sini, di manajer, kita dibutuhkan di sekolah. Posisi kita sebagai manajer dibutuhkan. Guru berkata di sininya, kalau apa yang kamu yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut, kamu berbuat seperti itu, tujuannya buat apa sih? Terus kalau kamu melakukan seperti itu benar atau tidak? Salah Pak. Terus kalau kamu salah, bagaimana Bapak bisa memaafkan kamu? Nah, itu adalah posisi manajer Ibu Bapak Guru. Balikin lagi ke siswanya. Siswa yang salah balikin lagi ke siswanya. Bagaimana cara dia agar dia dimaafkan? Bukan kita menuntut siswa itu harus maaf ya, kamu harus seperti ini, nanti Bapak baru bisa maafkan kamu. Kamu harus nulis istighfar, misalnya di dua agama istighfar 100 kali ya.
Nah, misal contoh itu contoh. Nah, itu tidak melakukan atau tidak mencerminkan sikap manajer. Di mana manajer itu bertanya, kamu melakukan kesalahan hari ini? Iya bu. Kamu tahu itu salah? Iya bu. Terus apa yang sekiranya biar ibu memaafkan kamu? Apa yang sekiranya? Nah diem. Nah bisa kan? Berarti kamu sudah sepakat kan? Dengan melakukan hal seperti itu. Iya Pak, baik. Jika kamu tidak melakukan seperti itu, berarti apa nanti hasilnya? Saya akan mengerti Pak, saya akan mengerti pelajaran yang sebelumnya saya tidak mengerti. Nah itu tahu. Berarti kalau sudah tahu, mari kita sama-sama menerapkannya dan kamu juga menerapkannya ketika melakukan pembelajaran. Enak kan? Kita tidak ngotot-ngotot, kita tidak memarahi, tidak mengeluarkan energi lebih. Misal, tidak melakukan energi lebih untuk memarahi siswa atau menegur siswa itu. Tidak dilaporkan juga sama orang tuanya, kita tidak melakukan apa-apa kok. Kita cuma nanya, melakukan kesepakatan. Emang kita nanti dilaporkan sama orang tuanya? Kalau kita marah-marahin, pasti. Tapi ketika kita bertanya, apakah siswa akan lapor ke orang tuanya? Oh tidak. Maka mari kita sama-sama menerapkan posisinya sebagai manajer. Untuk membentuk tujuannya seperti ini. Untuk membentuk pemadaman penyalahan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu adalah perbuatan orang merasa bersalah. Padahal, ya silakan. Ketika kita melakukan pembuatan merasa bersalah kepada siswa, belum tentu loh ibu bapak guru, kepala sekolahnya tahu. Apalagi walaupun tahu juga belum tentu loh kepala sekolahnya akan memarahi gurunya ketika siswanya tidak kita teguran siswanya akan bandel. Kita hanya insting kita saja, pemikiran kita saja, karena kita mempunyai sikap ini merasa bersalah. Tapi kalau kita mempunyai sikap manajer, oh tentu positif akan ada di mana-mana ibu bapak guru. Kita sebagai kepada rekan akan berpikir positif, siswa kepada kita akan berpikir positif, kita kepada siswa juga akan berpikir positif, akan terbuka pemikiran-pemikiran yang seperti itu, insya Allah. Walaupun saya juga belum menerapkannya. Oke, next. Tetapi mungkin ada beberapa di sini saya tidak peduli. Ini efeknya nih, ketika guru melakukan hukuman terus-terusan. Besok dihukum, besok lagi dihukum. Mungkin ada yang kegerahan. Nah besok dihukum. Ujung-ujungnya apa? Oh, karena sudah melakukan keseringan dan menjadi keterbiasaan, siswa akan tidak peduli. Ujungnya apa dampaknya? Mengulangi kejadian yang berulang kali, perilaku menjadi agresif. Karena dia udah sering dihukum, yang tadinya tidak bisa membaca Al-Fatihah dihukum. Terus misal yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dihukum, terus sampai Al-Asr tidak bisa juga dihukum lagi. Besok-besokannya apakah dia mau belajar Al-Fatihah ibu bapak guru? Besok-besokannya udah terlanjur udah sering dihukum. Mungkin akan si siswa itu akan berpikir seperti itu jika kita melakukan sebagai guru penerapannya penghukum. Ketika guru curhat, guru berbicara, bercerita panjang lebar kepada siswa agar si siswa itu menjadi baik, maka apa yang akan dialami oleh siswa? Siswa akan merasa rendah diri dan merasa gagal dan tidak berharga. Saya guru saya seperti itu gara-gara kesalahan saya. Dia akan merasa rundung ibu bapak guru. Rundung, merasa dia itu salah terus. Dia akan diem di kelas juga akan diam karena dia sudah merasa salah. Besokannya udah tidak mau bicara, udah maaf, anaknya pendiam, datang dihukum, diceritain sama gurunya, besokannya ya udah diam lagi. Apakah kita pernah mengalami hal seperti itu? Tentu tanpa kita sadari, mungkin kita pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, bro, itu yang tadi dicontohkan.
bro, misalkan, nah itu beranggapan siswa itu udah begini, udah merasa teman, tidak ada batas usia dan tidak ada yang namanya menghargai lagi. Om, mana om? Kamu diajarin sama siapa? Sama si om apa? Bisa. Wah, kok si om manggilnya? Iya kan, nah penerapan seperti itu berarti ada yang salah ibu bapak guru. Kalau kita itu di materi implementasi itu penerapan sebagai teman itu akan berdampak negatif buat siswa, yaitu siswa memiliki meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia yang berkualitas. Meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Guru meletakkan orang penting. Guru itu dianggap sebagai teman, dikit-dikit gurunya. Enggak, saya mau bertanya sama guru aja, sama guru si A aja. Enggak, saya mau belajarnya sama si A aja, sama guru si A aja. Karena dia merasa teman, walaupun hal-hal sepele. Pemantau, saya akan dapat beberapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Udah kayak Gojek, tapi bukan Gojek ya. Di sini bintang itu adalah suatu apresiasi. Kalau penerapan dulu itu waktu pas SMP, SMA mungkin kalau bintang. Cuma kalau untuk SD penerapannya yaitu penerapan nilai tambah, dipantau biar pinter. Nah itu akan menimbulkan siswa itu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Kalau saya tidak seperti ini, saya nggak dapat hadiah. Dikit-dikit seperti ini, ntar saya nggak dapat hadiah. Jadi motivasinya dia bukan motivasi belajar ibu bapak guru, tapi motivasi untuk mendapatkan suatu hadiah. Makanya di sini saya ganti menjadi bintang. Karena nanti kalau saya berikan hadiah, kita sudah menjelaskan bukan hadiah tapi apresiasi. Manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah ini yang pengen kita dengar dari murid kita ibu bapak guru. Dia melakukan kesalahan, dia ingin memperbaiki kesalahan, tapi dia sendiri loh yang bertanya, terus bagaimana Pak? Apakah saya seperti apa? Nah jangan kalau mereka bertanya kepada kita, bagaimana Pak? Kalau kita salah bagaimana Pak solusinya? Nah jangan seperti kita kasih pilihan, tapi kita timbal balik untuk bertanya ibu bapak guru. Kalau kamu sendiri seperti apa? Solusi apa yang ingin kamu berikan kepada bapak? Itu sudah termasuk manajer guru, di mana siswa diberikan kebebasan untuk memilih suatu solusi ketika dia sudah melakukan kesalahan. Baik, berikutnya di sini ada keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas dan peraturan kelas. Ayo, yang di kelasnya sudah melakukan peraturan kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas. Siapa? Satu. Acungan tangan, maaf. Acungan tangan coba. 1, 2, 3. Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. 3, 4, 5. Kalau peraturan kelas, itu yang sering kita terjadi ya ibu bapak guru. Kita hanya menerapkan peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas. Kenapa beda antara peraturan dan kesepakatan? Kalau peraturan, pelanggaran dibarengi dengan hukuman dan dilakukan tanpa rencana dan kesepakatan. Belum melakukan tapi kita udah sepakat dulu nih. Nah itu namanya peraturan. Kita membuat peraturan, nanti kalau kamu membuli siswa lain, itu nanti kamu akan dipanggil orang tuanya, hukumannya. Nah itu peraturan sudah terjadi belum? Belum kan? Tapi kalau kesepakatan pelanggaran, kesepakatan ada konsekuensinya dan terencana. Walaupun belum terjadi, tapi ini biasanya sudah sering dilakukan dan kesepakatannya itu berbeda dengan peraturan ibu bapak guru. Di sini ada kesepakatan dengan hukuman. Kalau di sini tidak ada hukuman, hanya ada pelanggaran. Pak Dito, bedanya apa sih pelanggaran sama hukuman? Kalau hukuman secara dihukum dan dilakukan dan berencana, hukuman ini adalah suatu tertulis dan mau tidak mau kita harus mengikuti.
Tapi kalau pelanggaran bisa fleksibel ibu bapak guru. Rambut panjang harus dipotong. Ya, kalau tidak dipotong, kamu nanti bapak yang potong. Besokannya dia masih panjang. Dipotong gak sama ibu bapak guru? Dipotong, dilaporin orang tua, ya kan? Nggak dipotong udah dibilangin. Tapi besokannya baru tuh si siswa potong. Berarti ibu bapak guru melakukan apa? Peraturan apa kesepakatan? Kesepakatan. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa siswa itu tidak boleh berambut panjang untuk yang laki-laki. Nah, itu yang namanya kesepakatan Bapak Ibu guru. Tapi kalau peraturan kelas ya sudah ada hukuman, maka hukuman itu harus kita terapkan. Apa yang membuat kita kalau tidak menerapkan hukuman di dalam peraturan kelas, akan murid itu timbal balik kepada kita, tidak dihargai kita sebagai guru, ibu bapak guru. Udah dibuat peraturan, tapi kita tidak melakukannya nih, besokannya tidak dilakuin, timbal baliknya apa? Ya kita tidak dihargai. Wah, tertulis doang, nggak apa-apa, nggak piket juga, nggak disuruh piket lagi. Nah, itu adalah peraturan dan kesepakatan kelas. Baik, ini adalah contoh-contoh peraturan dan kesepakatan kelas. Hormati satu sama lain, hadiri kelas tepat waktu, berpartisipasi aktif, hindari gangguan, jaga kebersihan, bawa perlengkapan belajar. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Tertulis tidak ibu bapak guru? Tidak kan? Tidak tertulis. Maksudnya kita sudah sepakat bahwa kita sebagai guru dan murid harus melakukan ini. Itu namanya kesepakatan. Tapi kalau peraturan, larangan mengganggu, larangan kehadiran. Jika kamu melakukan kehadiran berapa kali, maka kamu akan melakukan pekerjaan rumah atau permintaan tugas. Terus tugas, kamu jika tidak diserahkan hukumannya terlambat tugas akan mengurangi nilai. Nah, ini adalah peraturan yang sudah diterapkan dan harus dijalankan ibu bapak guru. Jangan hanya tertulis rapi nih, contoh rapi ya kan, udah didesain, udah digambar-gambar, diterapkan tidak, dilakukan tidak, pas pelaksanaannya tidak, ya sudah, maka ya silakan. Maka si siswa itu tidak akan menghargai kita sebagai guru. Itu timbal baliknya. Nah, jika murid melakukan kesalahan tadi, jika murid melakukan kesalahan, di sini ada yang namanya segitiga restitusi, Bapak Guru. Kalau tadi kita penerapan sebagai gurunya, tapi kalau di sini segitiga restitusi. Oke, langsung saja. Next. Di sini adalah segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Satu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu sekiranya tidak telat lagi, apa sih yang bisa Bapak bantu biar kamu tidak telat lagi? Nah, itu adalah validasi tindakan yang dibutuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu kan? Apa alasan kamu? Nah, kita tanyakan yang ini nih Bapak Ibu guru, yang berkaitan dengan permasalahan murid. Kamu telat terus? Iya Pak, saya telat. Kamu besok telat lagi? Kamu kemarin telat lagi? Terus apa? Kamu kenapa telat terus? Pernah nggak Ibu Bapak bertanya, adakah cara yang lebih agar kamu tidak telat? Bagaimana? Terus si siswa ini, baik, kalau kamu tidak telat, maka ada yang bisa dibantu tidak? Nah, itu adalah validasi tindakan untuk melakukan yang salah seperti apa. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Balik lagi ke sini Bu Bapak Bu. Maaf. Balik lagi ke sini. Segitiga restitusi, kita balik ke sini. Kesepakatan apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Maka baru kita akan melakukan itu, menanyakan keyakinan kepada siswa atau murid, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu sebagai siswa jangan rendah diri atau jangan rendah hati. Kita juga pernah kok, Bapak juga waktu dulu pas SD melakukan kesalahan. Tapi alangkah baiknya kita jangan mengulanginya lagi. Nah,
Itu adalah menstabilkan identitas. Kita beri contoh diri kita untuk menstabilkan biar anak itu tidak merasa salah terus. Berikutnya, ini aksi nyata di kelas saya. Contoh, ini contoh kecil. Contoh kecil dari apa yang sudah saya lakukan. Di sini saya mencoba bertanya kepada siswa, terus ada siswa yang nilainya kurang. Kita saksikan dulu ya sebentar. Silakan sambil boleh diminum, mungkin ada yang bakal minum. Iya. Oh iya silakan nih. Apa? Di sini saya bertanya kepada murid, siswa saya melakukan profil pelajar Pancasila. Kita saksikan terlebih dahulu ya dulu. Mulai dari sini ya, Bapak Ibu. Di sini saya bertanya kepada murid, posisi saya Pak Imam. Bagus. Kalian sekarang sudah mengakui bahwa itu wanita perbuatan dan perbuatan. Nah, di sini ada dua siswa yang merasa mereka itu melakukan kesalahan dengan nilainya kurang. Tidak, karena ujian itu ada satu kali. Jika kami menggunakan penilaian buruk, itu merupakan kesalahan yang kami berdua Al-Hasan Aulia harus bekerja lebih baik lagi untuk ujian yang akan datang. Oke, langsung saja Ibu Guru. Di sini contohnya adalah si siswa ini melakukan kesalahan dan dia merasa bersalah karena mempunyai nilai yang kurang. Dan saya bertanya, ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang ingin kamu berikan kepada Bapak agar kamu itu bisa Bapak maafkan supaya tidak terulang lagi? Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mereka akan berusaha termotivasi. Sebenarnya masih ada beberapa lagi video yang ingin saya tampilkan di sini untuk aksi contoh dari aksi nyatanya. Nah, di sini juga ada siswa lagi yang melakukan kesalahan. Dia melakukan hukuman itu dia mengganggu temannya. Nih, si Adam ini mengganggu si Rehan. Nah, contohnya seperti ini, Bu Bapak Guru. Ini contoh dari penerapan saya di kesepakatan dan peraturan yang ada di kelas. Penerapan kesepakatan apa, peraturan apa dengan cara siswa ini membentuk memajukan si siswa ini membuat kesepakatannya otomatis. Makanya di sini ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama siswa. Next, iya, kesepakatan bersama di mana siswa itu yang menulis maju ke depan untuk melakukan kesepakatan. Biar apa sih? Biar si siswa itu diberikan rasa kebebasan.
upaya-upaya yang dapat dilakukan membangun budaya positif tentunya membutuhkan proses ibu bapak guru. Kesimpulan yang dari kita pelajari adalah yang saya pelajari adalah semuanya budaya positif di sekolah itu membutuhkan yang namanya proses. Jadi kita sebagai pengajar harus tidak harus siswa itu bisa secara instan. Itu aja sih. Kesimpulannya adalah disiplin positif, belajar untuk kontrol diri agar kita mencapai suatu tujuan yang mulia, menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Kita sebagai manusia, jika sudah melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kita lakukan ibu bapak guru, sama dengan apa yang sudah kita terapkan kepada murid kita juga, kita menginginkan hal seperti itu. Baik, itu saja implementasi yang bisa saya bagi untuk ibu dan bapak guru semua, khususnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila turun walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.